Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap takmir Masjid Jami Al-Mujahidin, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Innal hamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, taufik hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama berada di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita yang lalu sampai dengan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak di kemudian hari menjadi jalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi satu-satunya yang akan membawa mukjizatnya sampai di yaumil akhir. Nabi yang menjadi kekasih bagi Nabi besar Muhammad, Nabi yang menjadi kekasih Allah, Nabi yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, alam yang dulu, alam yang sekarang, alam barzah, alam kiamat, alam hisab, alam mizan, alam mahsyar, sampai kepada yaumil akhir. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi sekalian alam. Para hadirin sekalian, di dalam ayat yang tadi itu yang membaca surat Al-Maidah ayat 118 yang berkaitan dengan pernyataan Nabiullah Isa alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Quran sebelum diangkat ke langit bersama dengan nabi-nabi yang lain yang hidup sampai dengan sekarang ini. Nabi Isa itu adalah nabi yang rindu, kepingin sekali menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan oleh Allah dipenuhi hajatnya. Tetapi ketika dia akan diangkat ke langit,
Nabi Isa itu bersabda sebagaimana yang dilansir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Artinya, jika engkau menyiksa mereka, maksudnya umatku, maka sesungguhnya mereka itu adalah hambamu, wahai Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Demikian pula jika engkau mengampuni apa yang dimintakan oleh mereka, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Terhadap pernyataan ayat ini menyebabkan baginda Nabi besar Muhammad SAW menangis. Ketika dia duduk seorang diri, baginda Nabi menangis. Sebagaimana penjelasan pada bulan yang lalu bahwa salah satu daripada rukun dua kalimat syahadat itu adalah mengisbatkan af'alullah, adalah berkeyakinan, kita menetapkan dan berkeyakinan bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini secara pribadi maupun secara keseluruhan itu adalah karena perbuatan Allah, karena kekuasaan Allah. Nah, baginda Nabi itu ketika dia menangis itu Allah tahu, karena memang Allah itu maha mengetahui sebagai salah satu daripada rukun dua kalimat syahadat juga mengisbatkan sifatullah. Sifat Allah itu maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Jadi Allah tahu bahwa baginda Nabi besar Muhammad SAW itu sedang duduk sendiri, kemudian beliau menangis. Tetapi karena Allah itu maha bijaksana, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi baginda Nabi yang sedang menangis. Wahai Jibril, datangilah kekasihku, kenapa dia menangis? Lalu baginda Nabi mengatakan, aku ingat kepada apa yang disampaikan oleh Nabiullah Isa. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka, silahkan jika engkau berkehendak atau berkeinginan untuk menyiksa umatku, itu adalah hambamu. Itu yang ditangisi sama Rasulullah SAW. Kemudian wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau, wahai Allah, kata Nabi Isa, berkehendak untuk mengampuni mereka, mereka itu juga hambamu. Rasulullah menangis mendengar ucapan yang disampaikan oleh Nabiullah Isa itu. Itu yang aku tangisi, wahai Jibril. Itu kata baginda Nabi kepada malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, akhirnya Allah memerintahkan untuk turun kembali, menyampaikan bahwa apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW yang tidak mau berpisah dengan umatnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, pada waktu itu
oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Wadduha. Wadduha walaili iza saja. Nah, di ayat yang kelima itu beberapa kali malaikat Jibril itu mengulang-ulang bahwa apa yang kau inginkan itu sampai kau puas, wahai Muhammad. Aku akan membersamaimu dengan umatmu, umat yang sangat kau cintai. Ini peristiwa-peristiwa menangisnya Rasulullah itu karena dia mencintai kita. Kita tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi, tidak pernah melihat, kita hanya melihat, mengetahui karakternya, segala sesuatunya dari firman Allah. Tetapi kita berkeyakinan kepada baginda Nabi. Itu alasan baginda Nabi menangis mencintai saudaranya. Jadi ketika dia keluar dari makam syuhada Uhud, baginda Nabi pernah nangis juga. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Rasulullah tidak langsung menjawab pertanyaan itu, karena dia sangat terharu. Setelah dia tunggu reda, kembali para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang kau tangisi? Lalu Rasulullah menjawab, aku menangisi saudara-saudaraku. Lalu para sahabat bertanya, bukankah kami ini adalah saudaramu, wahai Rasulullah? Oh tidak, kalian ini adalah sahabat. Karena kalian itu pernah melihat saya, pernah melihat rumah tangga saya, pernah melihat saya makan, pernah melihat saya minum. Maka kalian ini sahabat saya. Tapi kalau saudaraku itu tidak pernah melihat saya, tetapi dia kuat keyakinannya. Luar biasa rindu keyakinannya. Makanya aku sekarang pun juga rindu kepada mereka. Setiap kali dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dia lupa menghaturkan kebahagiaan dengan menghaturkan penghargaan kepada saya, sebagaimana Allah memberikan, sebagaimana Allah dan malaikat juga memberikan penghargaan kepada saya. Tidak pernah saya dilihat sama saudara-saudara saya itu. Bahkan ketika dia akan mati pun, saudara-saudaraku itu dia menyebut nama saya. Maka itu saya tidak mau berpisah dengannya. Dan ternyata memang seblok-bloknya orang-orang yang penting dia beriman dan Islam itu tetap dia menghaturkan penghargaan kepada baginda Nabi dengan menghaturkan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang sangat menjadi sebab kerinduan baginda Nabi. Dia rindu kepada kita semuanya. Para hadirin sekalian, buah daripada kerinduan-kerinduan itu dijelaskan di dalam kitab itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini buah daripada kerinduan seorang hamba kepada Allah. Buah kerinduan seorang umat kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yamurun nasu ala jisri jahannam. Semua manusia itu akan melewati jembatan yang namanya Jahannam. Ini diriwayatkan oleh Rasulullah. Wa alaihi hasaka wa kalalib. Yang di atas jembatan itu terdapat besi yang berduri. Wa hatatib tahtatipun nasu yaminan wasimalan. Kemudian di kiri kanan daripada jembatan itu ada pengait yang senantiasa
menyambar orang-orang yang melewati tempat itu. Wa ala jambataihi malaikatu yakuluna, kemudian di kiri kanan jembatan itu ada juga malaikat. Apa kata malaikat yang berada di kiri kanan itu? Allahumma sallim. Allahumma sallim. Setiap orang lewat itu, malaikat yang ada di jembatan itu mengatakan Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Ini, nah oleh sebab itulah paminan nasi mayyamurru mislal barki, orang-orang yang dapat memenuhi kewajibannya yang secara nyata dia ketahui dan kewajiban yang tidak secara nyata dia ketahui dapat dilakukan. Itu perjalanannya di jalan itu seperti kilat yang menyambar. Paminan nasi mayyamurru mislal barki, seperti kecepatannya luar biasa. Ini orang-orang yang dalam 1 tahun itu tidak pernah luput daripada 6.502 kali membaca Fatihah. Dan yang wajib. Karena dalam sholat wajib itu kalau dia 6.205 kali itu artinya sampurna ibadah kita selama 1 tahun. Belum ditambah lagi dengan qobliyah dan ba'diyah. Ini hanya dengan 6.502 saja sudah seperti kilat. Apalagi ditambah dengan qobliyah dan ba'diyah. Alhamdulillah. Termasuk si mana-mana niki nah kita muzakarah. Muzakarah ini kelihatannya sederhana, tetapi tidak ada syarat tertentu di dalam menuntut ilmu bahwa orang itu harus usianya sekian. Berbeda dengan ibadah sholat, harus dia sudah akil balik, harus dia berakal. Tapi kalau menuntut ilmu itu sejak dia masih bayi wajib menuntut ilmu sampai masuk ke liang lahat. Ini orang-orang yang berjalan di tempat itu seperti perjalanan kisah. Oleh sebab itu para ulama dan para syuhada itu sebelum dia tidur itu selalu memasang niatnya. Oh, besok saya berniat selain melaksanakan ibadah di Masjid Raya Al-Mujahidin Selong, insya Allah saya akan duduk istiqomah. Duduk istiqomah itu dianggap istiqomah. Mendengarkan segala sesuatu yang bermanfaat itu dianggap orang yang sedang melaksanakan kewajibannya menuntut ilmu. Terhadap orang yang menuntut ilmu itu jika dia mati, darajatun wahidah. Dijelaskan di dalam hadis itu 1 derajat saja kedudukannya bedanya dengan para nabi. Nah, di dalam hadis itu tidak dijelaskan apakah dengan nabi yang wajib kita ketahui atau dengan nabi yang tidak wajib kita ketahui. Karena nabi yang wajib kita ketahui, Nabi Rasul itu hanya 25, tetapi nabi yang tidak wajib kita ketahui itu beribu-ribu banyaknya. Wallahu alam, kita tidak tahu yang mana itu. Yang paling populer kalau nabi yang tidak wajib kita ketahui itu adalah Nabiullah Khidir, karena dia itu guru daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua, wa minan nasi mayyamurru mislal barki, ini seperti kilat, ini adalah orang yang memperdengarkan bacaan Fatihahnya kepada telinganya sendiri ketika dia sholat, illa binafsik, meskipun hanya dengan bisikan saja. Kan malah kalau besarkan
makruh jadinya. Sekedar berbisik saja kita dengar. Padahal yang bersuara itu nyawa kita, yang mendengarkan itu juga nyawa kita. Satu. Mulut ini hanya sebagai sarana saja. Telinga ini sebagai sarana saja. Tetapi seluruhnya yang akan bertanggung jawab menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah roh kita. Roh yang sudah ditaruhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita berada di perut ibu kita dalam usia 4 bulan. Mudah-mudahan roh kita tidak tersesat. Tahu natipa naule malik tipa balenya sia-sia si asli, yaitu sorga. Karena kita berasal dari sorga, mudah-mudahan pada bau ule tipa sorga. Dan karena yang paling dekat di antara seluruh perjalanan manusia itu sebenarnya adalah kematian. Yang paling jauh itu masa lalu, makanya masa lalu itu untuk kita kenang, untuk memperbaiki. Yang paling berat itu adalah amanah di dalam perjalanan hidup. Alhamdulillah kita yang pernah pensiunin denara amanah-amanah malik. Sida besi pada aktif pada jauh be amanah. Mudah-mudahan kuat semangat dalam perjalanan ini. Kemudian yang berikutnya adalah waminhum. Ini waminhum mayyamurru karrih. Orang yang dalam perjalanan itu dia seperti angin yang kencang. Ini adalah orang-orang yang dalam kehidupannya itu selain dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, juga dapat mengisi perjalanan hidupnya dengan sempurna, dengan teratur. Kalau kebiasaan misalnya tidak hanya melaksanakan qobliyah dan ba'diyah, boleh jadi dia ketika dia duduk seorang diri dia membaca Fatihah, boleh jadi dia sedang duduk sendiri dia membaca Al-Ikhlas. Tidak ada yang tahu, tetapi Allah tahu karena memang sifat Allah itu maha mengetahui. Ya ampuna, rukun 2 kalimat syahadat itu antara lain mengisbatkan sifatullah. Salah satu daripada rukun 2 kalimat syahadat itu adalah mengisbatkan sifatullah. Menetapkan bahwa kita berkeyakinan bahwa Allah itu maha mengetahui. Kemudian yang ketiga itu wa minhum mayyamurru kal farasil mujri. Ini orang yang berjalan di tempat itu adalah seperti orang yang berlari kencang. Segera menunaikan, masih di menara waktu. Orang-orang yang kencang ini masih di menara waktu. Wah, nara di masjid. Sempat dia itikaf, mana-mana ke 5 menit, mana-mana ke 10 menit. Pokoknya duduk saja, apalagi hati kita, pikiran kita itu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Apakah la ilaha illallah, apakah subhanallah, apakah alhamdulillah, apakah Allahu akbar. Banyak hal yang harus kita syukuri di dalam hidup ini. Makanya beberapa kali juga Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, mengingatkan kita, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Ini kita mendapatkan bisa ibadah saja seperti ini luar biasa, alhamdulillah. Kepada ketua takmir masjid, tetap dia ramai masjid ini. Lagu masih luian malaikat aja manusia secara itu, karena malaikat itu kan kiri kanan rakib atid. Jadi bukan kita saja, malaikat banyak. Kemudian yang berikutnya adalah wa minhum mayyas asya. Jadi yang berikutnya seperti orang yang berlari cepat, orang yang berjalan cepat. Berjalan cepat, masih selamat. Allahumma sallimni. Allahumma sallimni, itu saja katanya. Ya, intinya kita berjalan sebagaimana yang kita jalani kehidupan ini. Tidak ada yang perlu kita ingkari, kita hanya bersyukur saja.
Karena di zaman Simangkin ini tidak ada susahnya segala sesuatu. Tidak ada orang lapar, semuanya kenyang semua. Zaman makmur sekarang ini. Beda dengan waktu zaman ini Sayyidina Fatimah Az-Zahrah itu. Fatimah Az-Zahrah itu pernah Rasulullah diundang untuk hajatan. Rasulullah tiba-tiba membungkus sebagian daripada yang diterima ketika dia hajatan itu. Fatimah Az-Zahrah belum makan di rumah sudah 2 hari katanya. Itu kata Rasulullah. Paisangna isi baginda Nabi. Sekarang tidak ada. Masya Allah, kita harus alurna 2 juta kali kita baca alhamdulillah. Dalam 1 hari itu belum bisa terbayar karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman ini kita merasa nyaman, tentram dalam kehidupan kita ini. Semua hal sudah difasilitasi oleh Allah melalui datu-datu kita ziarah di kabupaten, di kecamatan, di desa. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Makanya Siti Fatimah itu Enjekan Merari ketika dia mau nikah itu, wahai ayahandaku katanya, aku ingin kalau aku nikah itu yang menjadi mas kawinku adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil dia menangis, Siti Fatimah menghaturkan itu, apakah yang kau maksudkan wahai putriku? Aranja siaran Siti Fatimah ini bergelar dia Abil Batul. Abil Batul itu adalah orang yang hatinya, pikirannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan, ilahi anta maksudi. Nenek kaji pelungguh de kaji doang yang maksudkan. Warido kamat lubi, dan hanya keridoanmu lah yang hamba harapkan. Ini makanya dia bilang mas kawinku adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, wahai Fatimah putriku, apa sih no katanya, sambil berderai air matanya. Siti Fatimah, yang menjadi mas kawinku adalah adiknya semua umatmu wahai Fatimah, wahai Rasulullah, agar semua umatmu wahai Rasulullah masuk di dalam surga. Ya, jadi mas kawin Siti Fatimah. Kalau yang ibu-ibu, kalau yang kaum perempuan sekarang kan demilih kan. Ya. Tidak. Inilah jadi Fatimah Az-Zahrah. Ketika dia mengucapkan itu, aras itu menjadi bergetar. Kemudian Allah mengabulkan apa yang diinginkan oleh Siti Fatimah Az-Zahrah. Makanya di dalam kita bertawasul itu, kita tidak hanya bertawasul kepada baginda Nabi, tetapi kita mengatakan wa alihi wa sahbihi, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang luar biasa itu. Karena bertawasul itu, ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang yang bertakwa, kaitkan, jangan kau lupa sampai bertawasul. Karena bertawasul itu pada hakikatnya adalah sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tabi dulu kepada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya menjadi pintu masuk kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa minhum may yamshi masyan. Biasa seperti orang yang berjalan kaki. Kemudian wa minhum may yahbu habwa. Ada orang yang jalannya merangkak. Itu makanya kita jumlah minimal siang wajib itu kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah,
Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah hamba jalan yang lurus. Wahai Allah, bawalah hati hamba ini sampai kepada dirimu, wahai Allah. Isi hatiku untuk bisa melewati tempat ini, wahai Allah. Bawa dia, aku ke sana, wahai Allah. Nah, ini antara lain ihdinas siratal mustaqim yang senantiasa kita aturkan setiap kali kita melaksanakan ibadah sholat, agar setara dengan orang-orang yang pernah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara hamba-hamba itu adalah wa minhum yahbu-habwa, orang yang merangkak, wa minhum mayarhabu dhahaba, dan orang yang merayap. Merangkak masih mending, tetapi kalau merayap itu sudah tiarnya dipakai untuk berjalan itu. Fa amma ahlun naril ladzina hum ahlaha, mulayara endah ahli penghuni daripada neraka itu memang dia ada. Ini fala yamutuna wala yahyauna, terus penghuni na ino ndek na hidup, ndek na mati, ndek na hidup, tidak mati dan hidup, apalagi ke jahanam. Noleh segara anak ino lalu yang ning segara anak arah gunung baru di sana. Ini segara hidup api itu di dalam segara. Dan ini peda isi api, apalagi api neraka malu. Nyala dia api yang ada di bawah segara anak itu sehingga dia mengangkat. Jadi ada gunung baru itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini penghuni itu memang dia ada. Fala yamutuna wala yahyauna, dia tidak mati. Wa amanna sapayuhuzuna, adapun orang-orang yang tidak adapun orang-orang yang memiliki dosa bizunubihi wa hataya, dan kesalahan, payah tarakuna pahaman, mereka akan disiksa dengan api neraka, summa yu'zana fis syafa'ah, sampai ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap karunia syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malik dengan mas kawin daripada Siti Fatimah Az-Zahra. Ini oleh sebab itulah kita bersyukur bisa berkumpul di tempat ini kaitan dengan hal tersebut, sehingga kita dapat bersilaturahmi. Nah, sebenarnya yang tekan ngone mulai jenteng leka mau tiang tokol itu lagu sudah akhirnya tiang masbuk karena arak batur dengan dompu datang ke rawah tiang dot itu lah ya dompu itu olah setahun tiang itu datang ya, kemudian anak batur dia jauh lengan dalam bintang bilin tang, tidak ada kebetulan seperti itu. Jadi bapak-bapak para hadirin sekalian, inilah keadaan perjalanan kita, dan perjalanan ini merupakan puncak daripada sebuah perjalanan setelah alam barzah. Karena alam barzah itu adalah perbatasan antara alam dunia dengan yaumul kiamah. Alam barzah saja, alam barzah sikane doang. Dari sejak zaman Nabi Adam itu sampai sekarang masih di alam barzah. Nah, besok baru kalau sudah terjadi kejadian sebagaimana difirmankan Allah itu al-qari'ah, mal-qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihmil mampus. Entah kapan, berapa tahun gin ngone cendah itu. Sedangkan kesempatan kita ini adalah ketika kita di dunia ini sebentar saja. Ada semendak ginta meta sangu bermiliar-miliar tahun di alam yang akan datang itu. Setelah itu baru yaumil hisab, yaumil kiamah, yaumil hisab.
Itu juga yang akan dihisab itu seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai kepada termasuk yaumil mizan. Setelah yaumil mizan itulah dia yaumil mahsyar. Tentu yaumil mahsyar ini orang sejelo. Tapi penjelasannya di dalam hadis kursi itu sejelo itu sama dengan 50.000 tahun lamanya. Datang umat Nabi Adam, wahai Adam, engkau adalah nabi kami, rasul kami, coba keadukan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Deku semalaning menghadap kepada Allah karena aku sudah berbuat salah di dalam surga. Ya, angkat Nabi Adam. Termasuk kepada Nabi Idris. Nabi Idris juga mengatakan begitu kepada umatnya, aku malu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku pernah diperlihatkan surga, malah aku ingin masuk sembunyi-sembunyi di dalam surga itu sambil aku melepas-lepas sandalku itu pura-pura. Termasuk Nabiullah Nuh alaihissalam, aku malu mengajak istriku saja supaya dia menghadap kepada Allah dengan ucapan tauhid itu dia tidak bisa aku lakukan. Aku malu menghadap kepada Allah. Terus sampai kepada semua nabi rasul itu tidak ada yang mau. Setelah sampai di baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliaulah yang bisa menghadap kepada Allah untuk menyelesaikan semua urusan itu. Dan ternyata yang bisa diselesaikan itu adalah pertama kali itu adalah umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang pertama kali kita surga. Apalagi kita tono madang mahsyar. Dan dengan beras untuk kantor desa, si gina bagi isi kepala desa. Ndek lalu kacana sekat atau 75 pada saling sorong doang. Apalagi itu le padang mahsyar di makna sejelung bertriliun-triliun manusia yang harus diselesaikan. Tapi untung saja kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi satu-satunya yang dikasihi oleh Allah, yang pernah menangis ingin membersamai kita, bahkan putrinya Abil Batul Fatimah itu mas kawinnya adalah supaya umatmu hai ayahandaku semuanya masuk surga. Ya, katanya umatnya. Jadi ini antara lain hal-hal yang luar biasa. Oleh sebab itulah maka dan hal yang berkaitan dengan kematian ini arahnya dena pilihan toa, dena pilihan bajang. Yang niki anak yang umur 46, selum tiang si 70, dia juluan si masih bajangan, si umur 46. Enggak natau yang bangga, artinya tidak terlalu bersedih karena dia itu kerja di Jakarta, kemudian sambil menuntut ilmu di Unair S3 beasiswa dari kantornya untuk Pak Ma angkat namunikan Cina. Cuma lamun kui sudah Desember ini sejak bapak lalu nih gitu. Ada narak pengalaman nanti kita kota-kota beli, saya dengar sih dia. Tapi ternyata mingkul li qadarim beda antara keinginan manusia dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah rukun iman yang terakhir itu. Kita terima saja keadaan itu. Terima tanda terima, mula kita terima nah doa. Ini oleh sebab itulah maka pernyataan kita ketika kita mengatakan yang menjadi sebab lebihnya perjalanan manusia itu adalah dalam sholat itu ketika dia melaksanakan sholat si wajib, ternyata dalam pelaksanaan ibadah wajib nasino dapat dia melaksanakan sunnah-sunnahnya, termasuk dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Inna sholati wa nusuki. Ini adalah pernyataan yang luar biasa berat. Tapi ternyata kita tidak berat untuk mengaturkan itu. Padahal ucapan itu adalah sunnah hukumnya di dalam melaksanakan ibadah yang wajib.
Jadi ketentuan syarat dan rukunnya itu adalah ada di dalam fardu sholat. Makanya dikatakan as-sholatu aqwalun muftatahatun bitakbir wa mutatamatun bitaslim bisyara itamah susah, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kita berdiri betul, Allahu Akbar. Kemudian kita membaca selawat, ruku, sujud. Itu dibagi menjadi tiga ibadah. Ibadah fi'liyah, ibadah qauliyah, dan ibadah qalbiyah. Jangan sampai ibadah qalbiyah itu tersisa menjadi sebab runtuhnya ibadah-ibadah kita di dalam pelaksanaan ibadah. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Mohon maaf, azan juga sudah tiba. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat. Jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.